Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Siegfried. Baik, dalam kesempatan kali ini aku akan coba jelasin ya tentang materi manajemen resiko TI. Kita akan langsung aja teman-teman ke materi manajemen resiko TI. Oke, nah jadi di manajemen resiko TI ini kita harus tahu dulu gitu ya, definisi dari resiko itu apa sih sebetulnya gitu kan. Nah, baru dari definisi resiko itu kita bisa gitu ya mulai menjelaskan apa itu manajemen resiko dan juga bagaimana pengaruhnya ke teknologi informasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara umum risiko itu didefinisikan sebagai hasil kemungkinan atas kejadian dan dampak dari sebuah kejadian yang dapat terjadi. Sehingga dalam teknologi informasi, risiko didefinisikan sebagai hasil dari nilai aset dan kerentanan sistem terhadap risiko dan ancaman yang ditimbulkannya bagi organisasi. Jadi kita melakukan assessment di situ teman-teman. Kita harus bisa memperkirakan kejadian yang akan menimpa gitu ya, worst case-nya gitu, terhadap teknologi informasi yang ada di instansi yang kita kelola, seperti itu teman-teman. Nah, di bawah ini ada penjelasannya lagi gitu ya teman-teman. IT Risk Management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Risiko-risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Jadi maksudnya adalah setelah kita mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dengan IT gitu kan, kita ya bikin semacam penanggulangannya gimana nih gitu kan. Penanggulangannya gimana jika terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian kita juga harus memberikan pemeringkatan teman-teman. Pemeringkatan kira-kira risiko ini apakah berdampak besar atau tidak gitu kan. Kalau misalkan tidak, mungkin kita bisa kurang prioritaskan terlebih dahulu gitu kan. Tapi kalau misalkan ini dampaknya besar dan probabilitas terjadinya kerentanan itu besar sekali, ya berarti kita harus prioritaskan terlebih dahulu untuk kita carikan solusi. Kemudian untuk kita carikan analisis dan juga penambalnya gitu ya, dalam tanda kutip, seperti itu teman-teman. Hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi meliputi yang pertama kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah ini berarti kita harus cari nih kira-kira penanggulangannya kayak gimana gitu kan. Kemudian kalau malware, penanggulangannya misalkan kita instalkan antivirus misalkan ya, atau software yang bisa mendeteksi adanya malware seperti itu. Virus komputer sama, kemudian spam, scams, dan phishing, kemudian human error ya. Human error ini juga penting teman-teman. Bahkan ada teori ya teman-teman, sebetulnya dari sistem itu yang paling rentan adalah sebuah sistem informasi itu yang paling dicari kelemahannya gitu ya, adalah dari segi human-nya gitu teman-teman. Karena human ini bisa dimanipulasi gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan human ini untuk membuka celah keamanan dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah selain hambatan umum dalam IT Risk Management juga mengelola hambatan kriminal terhadap teknologi informasi suatu perusahaan ya. Antara lain adalah hackers, yaitu orang-orang yang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer. Ada fraud juga, yaitu penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum. DOS, denial of service, yaitu serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Jadi sistemnya kita serang gitu ya, kita kirimkan query sebanyak-banyaknya sehingga sistem itu jadi ngehang gitu teman-teman. Kemudian staff dishonesty, yaitu pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal ya. Nah ini yang paling sulit untuk dilakukan monitoring teman-teman, yang staff dishonesty ini ya.
Kemudian IT Risk Management juga tidak hanya berfokus tentang penanganan terhadap risiko dan dampak negatif dari hambatan-hambatan di atas terhadap operasional perusahaan atau instansi dalam health value sebuah perusahaan. Tetapi juga dapat memberikan keuntungan potensial. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola risiko teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah asesmen, teman-teman, yaitu merujuk pada pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko seperti yang tadi saya sudah coba jelaskan ya. Kemudian ada mitigasinya, yaitu penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan asesmen, merujuk pada evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah dilakukan ya. Jadi kita juga menilai sebuah instansi itu atau sebuah perusahaan itu sudah melakukan apa saja sih dalam mengelola risiko-risiko tersebut gitu ya. Apakah dibiarkan saja ataukah ada konsultan atau kita nge-hire vendor untuk melakukan atau menutup celah keamanan tersebut gitu ya. Nah, itu kita juga nilai gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada tipe-tipe dari framework ya atau kerangka kerja dari IT Risk Management teman-teman. Ada di ISO 27001 dan ISO 27002. Kemudian ada CMMC, Cyber Security Maturity Model Certification. Ada NIS 800. Ada NIS CFS, ada SOC 2 teman-teman, kemudian ada EBIOS ya, EBIOS. Tapi ini biasanya agak kurang digunakan ya, karena lebih ke suatu negara tertentu gitu teman-teman. Biasanya digunakan adalah ISO, CMMC, NIST, dan juga AICPA SOC 2, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu ya aku akan jelasin gitu ya, masing-masing ini teman-teman ya. Jadi ISO 27001 dan 27002 adalah kita harus ya, si ISO ini dia memberikan semacam framework ya, semacam form yang memang kita harus isi gitu teman-teman. Jadi untuk menilai apakah perusahaan kita itu memiliki resiko yang tinggi atau rendah, ya kita harus mengisi semacam worksheet-nya gitu ya. Worksheet dari standar ISO 27001 dan 27002 teman-teman. Kita lihat di sini bagian kanan ada yang merah banget, merah aja. Kemudian kuning banget, kuning aja gitu ya. Nah, ini tuh adalah tingkat resiko ya, berdasarkan audit internal teman-teman. Jadi dari tim internal biasanya sebelum kita lakukan audit eksternal itu akan dilakukan semacam audit dari karyawan internal dulu gitu teman-teman. Timnya masih internal dulu ya sebelum dinilai oleh pihak luar. Kita coba lihat dulu gitu ya dari masing-masing implementasi guideline itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dari internal auditor itu akan menilai apakah praktis-praktis yang sudah dikontrol dalam ISO 27001 ini sudah dijalankan dengan betul atau tidak gitu ya di suatu perusahaan atau instansi gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman cara kerja daripada kita mengaudit suatu perusahaan atau instansi gitu ya. Jadi di sini penjelasan tambahannya adalah yang di atas itu merupakan ISO katalog ya, yang merupakan the most recognized and leading risk management. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan dan instansi menggunakan ISO katalog ini untuk melihat ya, mengasesmen tingkat keparahan atau tingkat risiko dari suatu IT di dalam perusahaan teman-teman ya. Itu adalah salah satu framework ya yang biasa digunakan seperti itu. Ada juga ISO 27002 itu basisnya dari 27001 for institution to establish an information security management system gitu ya. Jadi membantu organizations untuk melakukan base implement terhadap framework dengan operasi atau pekerjaan yang unik gitu ya, dengan dan detail daripada poin-poin yang ada di worksheet itu ternyata lebih banyak gitu daripada ISO 27001. Seperti itu teman-teman ya.
Itu untuk ISO 27001 dan ISO 27002. Kemudian kita lanjut ke Cyber Security Maturity Model Certification, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa level yang bisa digunakan gitu ya. Di sini ada basic cyber hygiene, ada intermediate cyber hygiene, good cyber hygiene, kemudian proaktif, ada advanced progressive gitu ya. Ini merupakan salah satu sertifikasi model maturity gitu ya di level cyber security gitu, seperti itu. Cyber Security Maturity Model Certification published in Januari 2020 ya, direvisi di 2022 dan memberikan model yang komprehensif ya berdasarkan EISP SP 800 dan NIST 800 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga framework yang lain yaitu NIST 853 dan NIST CFS ya. Ini salah satu poin-poin yang berhubungan dengan NIST ya. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, di mana identifikasi itu terdiri atas asset management, business environment, governance, risk assessment, risk management strategi gitu ya. Kemudian jika kita sudah melakukan identifikasi itu, kita lakukan protecting di situ ya. Ada access control, ada awareness, kemudian ada data security. Yang ini penting ya teman-teman ya, awareness and training ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, sistem itu tidak hanya software dan hardware-nya saja teman-teman, tapi brainware atau pengguna juga tetap kita harus lakukan peningkatan gitu ya, peningkatan kapasitas dan awareness gitu teman-teman, dari orang-orang yang berhubungan dengan data-data pribadi atau data-data confidential dari suatu perusahaan teman-teman. Karena biasanya yang paling mudah untuk dilakukan hacking gitu ya, itu ya justru dari segi penggunanya gitu ya, dari segi manusianya teman-teman. Sehingga dari segi manusianya ini perlu untuk kita upgrade ya. Terus dilakukan upgrading dan juga kita lakukan assessment gitu. Apakah dari segi manusianya ini lalai atau tidak, itu perlu untuk terus dilakukan semacam pemahaman dan juga diingatkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah information protection and procedure, kemudian ada maintenance, di sana ada proaktif teknologi ya. Kemudian harus ada sistem yang mendeteksi anomalies dan events, security continuous monitoring, dan juga detection process teman-teman ya. Kemudian ada response di sana, ada response planning, communication, analysis, mitigation, and improvements. Dan yang terakhir adalah recover ya, yaitu recover planning, improvement, dan communication. Seperti itu teman-teman. Itu salah satu framework dari NIST atau National Institute of Standard and Technology yang responsible untuk mempublish sebuah proses guides untuk framework manajemen risiko berbasis TI. Seperti itu teman-teman ya. Jadi awalnya ini merupakan framework yang memang didesain untuk sistem informasi federal US ya. Seperti itu teman-teman. Tapi sekarang banyak yang menggunakannya gitu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada SOC 2. SOC 2 itu terdiri atas availability, confidentiality, processing, integrity, privacy, dan juga security ya. Masing-masing dari poin-poin ini memiliki key points-nya masing-masing gitu ya, yang perlu kita lihat seperti itu. Kemudian di sini juga ada EBIOS ya. EBIOS ini memang basisnya adalah dari French Information Security Framework ya. Jadi digunakan untuk negara Perancis seperti itu teman-teman. Tapi karena biasanya ini erat kaitannya dengan bahasa Perancis gitu ya, makanya ini kurang terlalu diaplikasikan di perusahaan-perusahaan di dunia seperti itu teman-teman. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman untuk materi berkaitan dengan ISO dan lain sebagainya ya. Kemudian tentang manajemen resiko TI gitu. Untuk saat ini mungkin itu dulu. Nanti aku akan jelasin beberapa konsep tambahan gitu ya di saat tryout gitu. Teman-teman mohon bantuannya untuk like. Kemudian kalau misalkan masih ada
pertanyaan silahkan aja komen di bawah, nanti aku akan coba bantu untuk menjawab gitu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa subscribe biar aku bikin videonya bisa makin semangat dan makin cepat gitu ya teman-teman ya. Makasih banget teman-teman. Semoga sukses. Semangat terus untuk belajar SKB CPNS 2024-nya selangkah lagi gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan teman-teman. Baik teman-teman, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.